ada 3 tema yang ingin dibicarakan ataupun ingin ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kesibukan manusia terhadap dunia dan kenikmatannya. Ini ayat 1 sampai ayat 2. Kemudian yang kedua, Allah mengingatkan bahwa semua amal akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Nah, ini ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kemudian yang ketiga, ancaman terhadap orang-orang yang lalai berupa neraka. Itu ayat ke-5 sampai ayat yang ke-8. Surat ini diturunkan sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Hatim dari Abu Ibnu Buraidah, bahwasanya surat ini diturunkan kepada 2 kabilah dari kabilah Ansar, yaitu Bani Harith dan Bani Harithah. Yang keduanya saling berbangga-bangga dan saling berlomba-lomba memperbanyak kelebihan. Faqalat ihdahuma, yang satu di antara keduanya mengatakan, fikum mithlu fulan bin fulan wa fulan, apakah di antara kamu ada seperti fulan dan seperti fulan? Kemudian yang lain juga mengatakan hal yang sama, apakah di tempat kamu juga ada seperti si fulan dan si fulan? Fatafakharu bil ahya, mereka saling berbangga-bangga dengan orang yang hidup. Thumma qalu intaliqu bina ilal qubur, kemudian mereka ngajak, ayo kita ke kuburan. Faja'alat ihdat ta'ifataini taqul fikum mislu fulan, kemudian yang satu mengatakan, ada enggak di antara kalian ada yang seperti yang dalam kubur ini? Begitu juga yang lain juga bilang sama, apakah di tempat kalian ada enggak seperti yang orang yang dikubur ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bahwa dunia ini merupakan tempat kita untuk bermain-main, tempat kita untuk bersenda gurau, tempat kita untuk menikmati segala macam bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini la'ibun, permainan, wa lahwun, senda gurau, wa zinatun, perhiasan, wa tafakhurun bainakum, dan kalian saling berbangga-bangga.
wa takatsurun bainakum, dan kalian saling memperbanyak, saling berlomba-lomba, fil amwali wal aulad, dalam urusan amwal, harta dan anak. Itu merupakan tabiat dunia, dan kita ada di situ, dan nggak mungkin kita lari daripada tabiat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam ayat pertama, alhaakumut takatsur. Alha, lalai, melalaikan. Kum, kamu, at-takatsur, memperbanyak, berbangga-bangga dengan harta dan anak. Di sini tidak disebutkan takatsurnya itu apa, karena memang sifatnya umum. Ya. Yang penting bahwa kita tidak lalai. Alhaakumut takatsur, kesibukan kalian dalam berbangga-bangga, memperbanyak harta, wal aulad wal a'wan, dan kawan-kawan, harta anak, syagalakum an ta'atillah, yang membuat kamu itu sibuk dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takatsurnya itu fitrah saja sebenarnya, tidak sesuatu hal yang dilarang. Yang dilarang ketika takatsur yang alha, yang melalaikan, yang membuat kita tidak sempat lagi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kum di sini tidak hanya terbatas kepada orang mukmin, tetapi juga kepada semua manusia. Kum, alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburan. Sampai kamu mati. Kalau berdasarkan asbabun nuzul tadi, maka lalainya itu, lalainya kita dalam berbangga-bangga dan bermegah-megah, sampai kita bawa kepada orang yang mati. Pendapat yang kedua, dan ini yang lebih masyhur, bahwa lalainya kita tuh sampai mati. Kalau tadi yang pertama sampai kepada orang yang dalam kubur, bangga dengan orang yang hidup, dengan bangga sama orang yang dalam kuburan. Itu makna pertama, sesuai dengan asbabun nuzul. Makna kedua yang ini banyak dianut oleh para mufassirin, bahwa kelalaian kita itu sampai mati.
Ya. Sampai mati kita lalai. Yang bersangkutan gitu. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Ini diulang-ulang 2 kali. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Pendapat yang pertama mengatakan ini taukid. Taukid itu artinya penguatan. Jadi sesuatu yang diulang sekali atau 2 diulang itu maknanya penguatan. Al-qari'ah mal qari'ah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, ini kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalau maknanya penguatan, maka kalian akan tahu akibat dari kelalaian kalian. Setelah tadi diingatkan tentang bahayanya kita lalai dalam berbangga-bangga dan memperbanyak diri, diingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang berikutnya ini Allah ingin katakan bahwa nanti akibat dari kelalaian itu akan kamu tahu akibatnya. Dan itu diulang 2 kali. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Pendapat yang kedua, ini bukan taukid, karena masing-masing dia punya arah sendiri dan tujuan sendiri. Apalagi di situ ada perantara summa, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa kalla sawfa ta'lamun itu ketika akan menghadapi sakaratul maut. Ketika akan menghadapi sakaratul maut. Tsumma kalla sawfa ta'lamun ketika dia akan masuk ke alam kubur. Ketika dia berada di alam kubur. Jadi pendapat yang kedua ini bukan penguatan, tapi kedua-duanya punya makna yang berbeda. Sehingga ketika Allah menyebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, itu akibatnya ketika nanti akan menghadapi kematian, kemudian nanti akan menghadapi alam kubur. Dan ini sesuai dengan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke alam kubur. Jemaah saya muliakan, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang sesuatu yang akan kita hadapi dalam waktu dekat, bukan dalam waktu lama. Mungkin dalam perspektif kita lama, tapi sebenarnya itu sudah dekat. Yang dekat itu adalah kematian. Setelah kematian itu ada alam kubur. Nah, maka Allah wanti-wanti kita di awal, alhaakumul takatsur. Jadi walaupun kita menjalani kehidupan dunia dengan kesibukan kita dalam mencari rezeki, dalam beraktivitas, dalam berkarir, dalam
kita memenuhi kebutuhan hidup dan sebagainya, itu jangan sampai alha, jangan sampai lalai. Sebab di depan kita ini ada kematian dan alam kubur. Yang kedua, mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dari yang sudah Allah berikan. Waktu kita 24 jam per hari dengan jatah umur kita sekian. Kita punya kesibukan dan aktivitas dalam kehidupan. Nah, ini diingatkan jangan sampai lalai. Makanya setelah surat At-Takatsur ini ada surat Wal Asr. Setelah surat At-Takatsur, Wal Asr, demi masa. Allah ingatkan di situ. Jadi supaya kitanya nggak lalai, maka kita harus memanfaatkan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Yang khusrin itu, yang rugi itu yang lalai. Yang nggak lalai, dia nggak merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan seterusnya. Nah, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Nah, thumma itu ada proses, ada jeda antara kehidupan dengan kuburan, antara dunia dengan alam barzakh, itu ada thumma, ada prosesnya. Tapi keduanya kita akan hadapi dan akan lalui. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Dan ayat ini secara jelas menyebutkan ada kuburan, ada barzakh. Setelah kehidupan dunia yang kita ada di situ, yang kita alhaakumut takatsur itu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, sekali-kali tidak, jika kamu tahu dengan ilmu yang yakin. Bahwa Allah ingatkan kita, kalau kamu tahu tentang hakikat dunia ini, kamu gak akan seperti itu. Kamu tidak akan lalai. Tapi kita harus ilmal yakin, harus ilmu, ngerti, paham, sehingga sampai kepada tingkat keyakinan. Ilmu yakin adalah pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita yakin dan percaya serta berkomitmen bahwa kita tetap pada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ilmal yakin dengan alhaakumut takatsur, maka kita akan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Kalau kita ilmu yakin dengan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, maka kita akan bersegera untuk melakukan dan memperbanyak amal soleh. Kalau kita ilmu yakin dengan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, maka kita akan bersiap-siap
kita akan berbekal. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita ilmal yakin dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ini di surat ini ada ilmal yaqin, ada 'ainal yaqin. Nanti ada lagi di surat Al-Waqi'ah haqqul yaqin. Apa beda di antara ketiganya? Ada ilmal yaqin, ada 'ainal yaqin, ada haqqul yaqin. Yang tadi terkait dengan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, Allah ingatkan kita supaya kita ilmal yaqin. Ya, kalau kita enggak ilmal yaqin, kita enggak akan bisa mengendalikan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ilustrasinya begini, antara ilmal yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Kita sholat menghadap kiblat, menghadap kiblat, dan itu semua orang tahu. Semua orang sholat pasti tahu, pasti ngerti, pasti paham bahwa sholat menghadap kiblat. Itu ilmul yaqin. Tambah dengan baca buku, tambah tanya sama tengku-tengku, sama abu-abu, nah, itu. Tambah lagi kita berniat mustaqbilal qiblah, Ka'bah. Tapi kita kan tidak pernah lihat, nggak pernah lihat Ka'bah itu. Ketika Allah takdirkan kita umrah atau haji, kita sholat bukan hanya menghadap kiblat, tapi memang di depan Ka'bah. Dengan mata kita lihat Ka'bah tuh di depan. Itu bukan lagi ilmu yakin, tapi sudah ainal yakin, sudah dengan mata. Sudah dengan mata, karena kita langsung lihat. Haqqul yakin itu kalau kita bisa pegang, bisa kita sentuh, bisa kita masuk ke dalamnya, bisa kita berjalan di sekelilingnya, kita, itu haqqul yaqin. Nah, jadi kita terkait dengan apa yang kita dapat punya 3 level. Ada ilmul yaqin, ainal yaqin, dan haqqul yaqin. Surga dan neraka itu di yang Al-Quran yang kita baca itu kan ilmu yakin. Kita baca ada surga dan neraka, azab, nikmat, itu kan ilmu yakin. Kita kan belum lihat. Tapi nanti di alam kubur sudah diperlihatkan ilmu yakin, ainal yakin. Makanya tadi disebutkan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Tapi belum hakul yakin. Kenapa? Karena belum masuk. Kalau udah masuk nanti baru hakul yakin. Baru hakul yakin. Nah,
Seperti kita bilang sama orang kalau madu itu enak, manis. Madu manis. Kalau tidak kita bawa madunya, dia enggak ainul yakin, dia baru ilmu yakin aja. Kemudian kita tes, kita minumkan atau kita tes dia minum madu enak, nah itu baru hakul yakin. Nah, perkara alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ini perlu kita pahami dalam konteks ilmu yakin. Bahwa kita ketika yakin akan pentingnya kita berbekal dan pentingnya kita menghadapi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan lalai dengan at-takatsur ini. Ya, kita akan berlomba-lomba untuk beramal soleh. Ini apalagi sebentar lagi kita mau Ramadan, ya sekitar 2 pekan lagi. Nah, ini sarana bagi kita untuk memperbanyak amal, ya, membuat ilmu yakin yang mendalam tentang Ramadan, sehingga kita ya, melakukan peningkatan amal soleh. Gitu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Sungguh nanti kamu akan melihat neraka jahim. Ya. Bukan hanya sekedar melihatnya, tapi nanti juga akan merasakan adabnya. Melihatnya saja itu sudah adab, apalagi nanti memang langsung merasakannya. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Nah, ini tadi, sungguh kamu akan melihatnya dengan mata keyakinan, ya. Mata secara langsung. Kenapa? Akibat dari dosa dan kekhilafan yang kita lakukan. Jemaah saya muliakan, kemudian Allah menyebutkan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya akan nikmat apa saja yang kamu dapatkan. Naim, ya, adalah segala macam bentuk nikmat yang kita dapatkan dan rasakan. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu bertanya, ayu na'imin nus'al ya Rasulullah, nikmat mana, nikmat apa yang kami akan ditanya ya Rasulullah? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, padahal kita ini sudah diusir dari rumah kami dan harta kami. Faqala, Rasul menjawab,
zilalul masakin wal asjar, nikmatnya naungan rumah, wal asjar, nikmatnya bernaung di bawah pohon, wal khaybah, akhbiyah, dan nikmatnya bernaung di bawah tenda, allati taqikum minal harri wal bard, yang menjaga fisik kalian dari sengatan matahari dan dinginnya malam, wal ma'ul barid, dan nikmatnya air dingin. Nikmat rumah, nikmat bernaung di bawah pohon, nikmat tenda, nikmat air dingin. Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kata Rasulullah SAW, kira-kira kalau Umar ditanya begini, dalam konteks kita hari ini, kita nikmatnya kan udah luar biasa. Rumah ber-AC, mobil ber-AC, ya kan? Baju sekian pasang, HP, ada televisi, ada wifi, makan. Makan bisa beraneka makanan, tiap pagi ngopi. Ini kan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Kalau Umar tadi ditanya tentang nikmat pohon, nikmat rumah, nikmat tenda, nikmat air dingin pun akan ditanya. Maka ini adalah bentuk bagaimana nanti kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.